Oke, halo semua dan akhirnya sampai kita di seri keempat yaitu di sirkuit DRS untuk Spanish GP. Dan hari ini di klasemen poin kita masih berada di urutan keempat dengan jarak yang cukup jauh juga. Meskipun nggak terlalu jauh, tapi kita agak ragu bisa menyaingi atau mungkin mengimbangi laju dari Yamaha, kemudian Suzuki dan juga KTM yang emang dari 3 seri kemarin mereka semuanya tampil kuat dan nggak bisa kita kejar. Yang mana kita hanya bisa untuk finish paling dekat yaitu di urutan ketiga waktu di seri pembuka di seri Qatar. Dan hari ini semoga aja Rio bisa untuk meraih poin yang bagus karena kita udah ngerasa klop sama layout dari Jerez semenjak kita berlaga bersama Honda waktu di sesi ketiga kemarin cuy. Dan akhirnya sampailah kita di sesi kualifikasi untuk hari Sabtu, tepatnya hari ini dengan cuaca yang cukup cerah dan cukup kering dengan suhu trek 38. Cukup panas untuk treknya tapi nggak masalah karena kita udah ngerasa enak aja dengan suhu kayak gini. Ini bisa dibilang suhu standar untuk kita menggunakan kompon ban yang cukup lunak yaitu medium. Dan saat ini kualifikasi kita masih berada di pit box, mencoba mencari setup yang bagus dengan ngelut settingan kemarin di sesi free practice. Dan hari semoga aja kita dengan kompon safe medium bisa membawa Rio untuk berada di posisi yang bagus agar kita bisa membawa Ducati Aramco itu di klasemen tim berada di atas, bersaing sama pabrikan yang emang kita hanya satu orang aja membawa Ducati Aramco saat ini. Dan saat ini Alex Rins masih menjadi pos sementara waktu, Miguel Oliveira juga masih bersaing di depan. Dan saatnya kita turun ke track, kita coba untuk nge-push dengan semaksimal mungkin agar bisa meraih posisi terbaik di GP Jerez atau di Spanish Grand Prix. Oke, semangat. Oke, lumayan dengan jarak 0,81 dan hari ini kita ada 5 pembalap yang jaraknya sangat rapat banget cuy, antara kita sama Miguel Oliveira, Quartararo, Alex Rins dan juga Johan Zarco yang berada di posisi keempat. Apalagi si Maverick Vinales juga berada di posisi ke-6 dengan jarak hanya 0,1 dari Miguel Oliveira. Jadi ada 6 pembalap yang sangat rapat sekali di sesi kedua saat ini dan kita bakal berjuang dari row kedua bersama Johan Zarco dan juga Maverick Vinales. Dan akhirnya sampailah kita di sesi race untuk MotoGP Jerez dengan cuaca yang sangat cerah. Kita harapkan bisa meraih 3 besar karena hari ini kita udah bisa start di posisi kelima dan itu
cukup bagus buat kita mengambil kesempatan nanti di tikungan pertama dengan sangat mudah cuy. Jadi semoga hari ini kita bisa untuk bersaing dengan pembalap yang ada di baris depan. Dan saat ini kita bakal menggunakan kompon soft medium karena suhunya untuk suhu tracknya meskipun panas tapi suhu udara nggak terlalu tinggi cuy. Makanya kita bakal coba apakah kompon soft medium bisa membawa kita untuk menjadi pesaing utama Oliveira, Fabio, Alex Rins yang ada di posisi row terdepan cuy. Semoga aja. Dan hari ini seperti biasa Rins Rio atau Surasa juga sering banget ngelakuin kayak gini. Lama-lama bosen ya kalau kita jatuh terus cuy. Kalau gitu bersiaplah untuk race MotoGP Jerez di Spanish Grand Prix seri keempat semat. Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP seri Jerez Spanish Grand Prix Run for and on the way. Saat ini Maverick Viñales langsung melesat dan Jose di Vice Joan Mir juga di first corner. Kita fight back kembali Joan Mir. Luar biasa akhirnya Johan Zarco kita lampaui dan kita berhasil berduel dengan Johan Zarco. Hingga sekarang kita berada ke dalam posisi kelima kembali. Dan saat ini nampaknya ada yang crash di belakang. Johan Zarco masih memfight back Rins Rio. Hingga saat ini Alex Rins, Maverick Viñales, duo yang maksudnya memimpin jadinya balapan di sesi race GP Jerez. Untuk lap pertama saat ini Miguel Oliveira di posisi keempat masih berjuang lagi Ducati Aramco mengejar KTM Factory di exit corner. Dan saya mencoba slip trim, masih mengejar, masih mendekati kita fight back Miguel dari segini luar biasa. Akhirnya mereka semuanya ngeblocking jalur dari kanan cuy. Gila banget. Dan saat ini Fabio Quartararo masih terdekat itu posisi ketiga. Hingga Miguel di belakang masih berjuang untuk mau fight back Rins Rio demi posisi keempat saat ini. Oke luar biasa. Sektor 3 Rins masih menjadi leader. Dan hari ini 4 pembalap bakal bertarung di sirkuit Jerez untuk lap keempat sektor terakhir, dimana hari ini ternyata Ducati berhasil melampaui Fabio di tikungan ke-10. Hingga saat ini kita bisa fokus di 3 besar untuk mendekati Maverick Viñales di final sektor lap pertama. Semoga aja bisa dan semoga masih ada kesempatan. Dan tadi lap pertama terjadi sebuah insiden di mana kayaknya ada pembalap yang crash di belakang, tepatnya di tikungan kedua. Entah siapa yang sampai pasti hari ini kita berusaha aja untuk fokus demi mengejar Maverick Viñales demi posisi kedua di lap kedua saat ini di Spanish Grand Prix. Kita break kembali ke Maverick Viñales dari sisi kanan, ada celah, kita fight back Maverick dan akhirnya kita berhasil menggeser Maverick Viñales. Sementara waktu kembali Maverick masih melawan dari sisi kiri. Hati-hati, fokus keep fighting, high speed gunner, tikungan ke-4 di depan cukup menanjak, hati-hati, cukup tricky juga dengan kondisi krep yang sangat tebal. Bahaya sekali. Saat ini akhirnya Rins Rio berada di posisi kedua demi mengejar Alex Rins di top speed. Dimana Ducati hari ini bakal kita coba untuk nge-push di track lurus. Saat ini kita beri kembali di entry corner, kurang jauh track lurus Jerez sehingga kita kurang bisa memaksimalkan top speed dari Ducati yang kita punya saat ini. Oke, sektor 3 high speed corner, tikungan ke-8 di depan. Alex Rins masih cukup jauh. Dan hari ini kita masih berusaha menggunakan gear 2 aja karena ini gue ngerasa gear 2 itu lebih stabil ketimbang kita pakai gear 3 di sini cuy, tepatnya di tikungan ke-6 exit corner hingga tikungan ke-10 saat ini. Jadi tadi kita menggunakan gear 2 terus. Meskipun kita sampai limit tapi tuh motornya tetap dalam keadaan yang cukup kencang dan itu malah membuat RPM kita makin stabil cuy. Jadi kita nggak takut dengan pengereman yang gampang suka sliding karena kita pakai gear 3 dan turun ke gear 2. Hingga saat ini masih gear 1. Kita bakal coba untuk mengejar di akselerasi. Full gas kembali from race. Saat ini dengan komponen soft medium semoga bisa membawa Rins Rio untuk berada di podium tanpa ada kesusahan dengan perlawanan dari pembalap lainnya. Dan saat ini Rins semakin kita dapatkan dengan posisi pertama. Luar biasa akhirnya Ducati Aramco berhasil ke podium dan berpeluang untuk meraih podium tertinggi di GP Spanish terjadi Jerez Circuit. Dan saat ini tikungan ketiga, tikungan keempat high speed corner masih gear 2, masih stabil dengan gear angka 3. Bisakah Rins Rio memiliki peluang untuk mencari posisi yang pas guna mengovertaking Alex Rins di track lurus dan menuju tikungan ke-6 yang ada di depan. Dan saat ini kita masih mengejar, mencoba slip kita overtake sekarang dan akhirnya Ducati Aramco berhasil leads untuk GP Spanish Grand Prix. Dan hari ini
Alex Rins masih berusaha memfight back Rizrio hingga kita berduel saat ini di tikungan ke-7. Masih berlawanan duel side by side di exit corner. Kembali kita malah keluar track. Sayang sekali manuver parah dari Rizrio hingga saat ini Maverick Vinales dan Rins kembali berada di baris depan. Masih berduel 3 rider di sektor ketiga. Tikungan ke-9 Angel Nieto corner. Rins, Maverick Vinales memberikan sebuah kejutan dengan berada di posisi paling depan. Kita fight back Suzuki di high speed corner final sector. Luar biasa, Yamaha sudah berhasil menjadi two-way gara-gara tadi kita ada sedikit insiden dengan Alex Rins yang ngebuat kita hampir crash cuy. Nah saat ini di belakang Alex Espargaro crash di belakang. Sayang sekali manuver terjadi dan sepertinya bendera kuning masih berkibar lama, yang berarti ada lebih dari 2 pembalap yang crash. Lap keempat, sektor pertama, Yamaha saat ini menggantikan posisi Suzuki yang sempat menjadi leader tadi. Nah, saat ini sudah ada 3 rider yang bisa memimpin, yaitu tadi pertama si Alex Rins, kemudian Rizrio, dan yang ketiga adalah si Maverick yang saat ini yang masih kita kejar juga untuk posisi pertama lagi. Oke, high speed corner, lap ketiga, 2 kali terjadi insiden. Yang pertama, antara kita melawan Alex Rins tadi, hingga membuat kita melebar keduanya. Untungnya kita nggak sampai crash meskipun kita udah nginjak Robojo, itu masih bisa nge-save loh. Dan yang kedua adalah insiden dengan Alex Espargaro yang sempat crash di tikungan 2 sebelum tikungan terakhir. Dan saat ini Maverick Vinales sudah semakin rapat. Kita fight back dari sisi kanan side by side dengan Maverick Vinales. Yamaha versus Ducati GP Jerez. Kembali kita overtaking Maverick Vinales dari segi Misaka. Ada peluang dan masih di blocking oleh Maverick Vinales. Langsung ditutup jalur dari sisi kiri. Hingga kini kita mesti berjuang lagi nantinya di lap kelima guna bisa mengalahkan YZR M1 dengan Desmo GP21. Exit corner final sector, Maverick Vinales, Fabio menjepit satu Ducati yaitu Rizrio dari Ducati Aramco. Hingga saat ini menuju tikungan terakhir. Semoga saja di lap kelima kita ada peluang untuk memfight back Maverick Vinales dengan sangat leluasa. Saat ini menuju lap kelima exit corner. Luar biasa, 3 pembalap dengan bersaing. Lap kelima saat ini demi podium terbanyak. Kita overtaking dan kita malah ada ketemu Maverick Vinales, malah lebar keduanya. Sayang sekali, sorry cuy, agak grogi tadi untuk mengambil pengereman. Hingga saat ini Maverick Vinales masih bertahan ke kanan. Dia masih terus ngeblocking racing line terdalam cuy. Makanya kita agak susah untuk mengambil dari sisi kiri. Nah saat ini kita overtaking, ada celah. Kita overtaking Maverick Vinales, bisakah di exit corner? Dan ternyata masih belum bisa. Maverick Vinales tidak sekali berusaha ngeblocking laju terdalam cuy. Lihat tuh. Oke, dia lebar. Kita langsung overtaking, ambil alih di exit corner. Tapi sayang di atas kita kalah dengan Yamaha. Tapi di top speed kita masih mengejar. Kita overtaking Maverick Vinales dan di entry corner tikungan ke-6 dan akhirnya 2 Yamaha berhasil kita asapi. Sementara waktu meskipun hari ini ternyata Maverick Vinales kembali mau fight back dari Rizrio di sektor ketiga. Luar biasa, Maverick melebar lagi dan kita langsung ambil alih posisi pertama dan akhirnya kita dapat posisi pertama dari Maverick Vinales. Maverick Vinales masih berduel side by side sektor 3 tikungan ke-9. Hati-hati, Yamaha YZR M1 sepertinya lebih cenderung cocok dengan layout dari sirkuit Jerez, meski Ducati juga udah mulai stabil di sini. Hati-hati, kita fokus ke fighting final sector. Oke, high speed cornering hingga saat ini ban kita. Sepertinya Maverick Vinales berhasil lagi menduel Rizrio hingga akhirnya kita gagal bertahan dari serangan Maverick tadi dengan kondisi ban kita. Astaga, malah kontak dong. Kita melebar hingga saat ini Fabio lolos. Kita overtake kembali, bisakah Rizrio dekati Fabio? Dan akhirnya di lap ke-6 final lap kita berhasil berusaha lagi berada di belakang dari Maverick Vinales. Dan akhirnya ada celah, tapi sayangnya kita di akselerasi masih cukup kalah dengan YZR M1. Keep fokus, keep fighting. Ban depan sangatlah habis, kiri kanan menyiksa pengereman dari Rizrio. Oke, high speed corner, kita overtaking Maverick Vinales side by side. Tikungan ke depan, kita masih berduel di entry corner lagi. Oke, high speed cornering. Kalem, cari peluang di kanan, ada celah, ada masuk, dan kita masuk di sini. Kita overtaking Maverick Vinales dan kita kalah generasi lagi-lagi. Griban kita udah mulai habis. Kita overtaking Maverick Vinales di entry corner tikungan ke-6 dan akhirnya kali ini
Rizrio berhasil bertahan lagi mengamankan posisi pertama sementara waktu. Hingga saat ini di sektor ketiga awal masih Maverick melawan Rizrio, dan Ducati Aramco masih diduel dengan Yamaha Monster Energy. Yang pabrikan masih berusaha mengalahkan Ducati Aramco dengan sangat paksa. Hati-hati, Maverick masuk, kita fight back kembali di exit corner dan kita masuk di celah. Masih berduel lagi hingga saat ini di final sektor, cukup melebar Rizrio, di overtake oleh Maverick Vinales. Sayang fallback, kita fight back di seganan dan kita masuk mengovertake Maverick Vinales di final sektor. Hingga saat ini kita berhasil mengalahkan Maverick dan akhirnya luar biasa. Ducati Aramco masih mendefense dengan dua pembalap Yamaha di belakang yang berusaha menerkam laju dari Ducati Aramco. Hingga saat ini tikungan terakhir, entry gunner, final gunner, lap terakhir GP Jerez. Dan akhirnya di seri keempat Ducati Aramco berhasil meraih kemenangan pertama di ajang balap MotoGP di musim 2021 bersama Rizrio, pembalap asal Indonesia. Akhirnya 56 kembali berada di podium tertinggi di MotoGP karir di MotoGP 21 Series. Luar biasa, akhirnya hari ini Maverick Vinales Kotaro berada di bawah kita dan melengkapi podium 3 besar. Hingga saat ini di luar dari 10 besar masih ada Pol Espargaro, Valentino Rossi, Taka Nagami, Brad Binder, Sappadori, Enea, Franco Morbidelli serta Luca Marini. Dan di luar dari posisi 17 masih ada Iker Logona, Daniel Petrucci, Oliveira, Alex, dan dua pembalap yang crash yang gak bisa kembali lanjut adalah Joan Mir dan juga Alex Marquez. Hingga saat ini di klasemen Rizrio berhasil berada di posisi kedua dengan jarak 11 poin dari Fabio, yang berarti nanti di seri Le Mans kita bakal berusaha lagi untuk bisa menjadi pimpinan klasemen, menggeser Fabio yang saat ini masih berada di posisi pertama dengan jarak 11 poin dari RC. Sementara Joan Mir berada di 3 dan Maverick Vinales berada di posisi kelima. Jadi hari ini kita udah benar-benar lumayan banget ada peningkatan dengan kompon soft medium. Ternyata dengan soft medium nggak seburuk yang kita kira. Justru malah bisa ngebuat kita bertarung dari awal karena kita memiliki grip band yang sangat lengket sama kondisi track yang ada di Jerez. Tapi kita jangan berbangga dulu karena pastinya ini masih ada banyak seri yang perlu kita lewati, karena nggak cuma ini aja track yang bisa kita ngerasa klop dan juga track yang dimana bisa membuat kita benar-benar hancur. Jadi kalau gitu kita harus pokoknya positive thinking aja supaya bisa meraih hasil terbaik. Jadi kesemuan kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi depannya nanti di next video kalau gitu. Thank you dan sampai ketemu di SGP Le Mans dan oke, bye, ciao.